Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang klasifikasi antibiotik golongan cefalosporin. Antibiotik golongan cefalosporin ini mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel mikroba. Jadi sifatnya lebih ke bakteriostatik ya. Sifat dari terapi antibiotik kan dibagi dua ya, bakteriostatik dan bakterisid. Kalau yang bakteriostatik itu dia menghambat sintesis dari bakteri ya. Kalau bakterisid dia langsung membunuh bakteri. Nah, cefalosporin ini dia sifatnya bakteriostatik, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Untuk antibiotik golongan cefalosporin ini diklasifikasikan menjadi 4 generasi ya. Generasi pertama itu dia efektif melawan bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif. Jadi harus dihafalkan ya. Generasi pertama itu dia efektif melawan bakteri gram apa, generasi kedua lebih ke efektivitasnya itu bakteri gram apa, generasi ketiga itu juga apa, harus dihafalkan. Untuk generasi pertama ini dia lebih efektif melawan bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif. Jadi antibiotik cefalosporin generasi pertama nilai plusnya itu ada pada bakteri gram positif. Contoh obatnya adalah cefadroxil. Yang ini sudah banyak digunakan. Cefadroxil dosisnya 500 mg yang tablet ya. Kemudian cefalexin, kemudian cepadin, kemudian cefazolin. Cefazolin ini dia itu kok vial kelihatannya cefazolin ini. Kemudian yang generasi kedua dia lebih efektif melawan bakteri gram negatif dibandingkan generasi pertama. Agak kurang efektif mengobati infeksi dibanding generasi pertama. Oh iya, ini untuk bakterinya ini kan ada bakteri gram positif, gram negatif, itu juga perlu diketahui. Contohnya bakteri gram positif itu apa sih ya? Kemudian yang negatif juga apa? Itu kan dalam penggunaan antibiotik kan dilakukan dulu kultur bakterinya ya. Ini masuk bakteri gram positif atau negatif. Kemudian baru dilakukan terapi berdasarkan bakterinya tersebut. Contoh bakteri gram positif ya, contohnya itu Staphylococcus ya, Staphylococcus aureus itu gram positif. Kemudian yang Streptococcus ya, Streptococcus itu juga positif. Kemudian contoh yang gram negatif itu E. coli ya, E. coli, Escherichia coli itu gram negatif. Kemudian yang Haemophilus influenza itu juga negatif. Jadi harus mengetahui ya, harus hafal ini termasuk gram positif atau negatif. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga ini paling efektif melawan bakteri gram negatif. Jadi lebih efektif dari generasi kedua. Tapi kurang efektif terhadap bakteri gram positif dibandingkan generasi 1 dan 2. Jadi kalau berdasarkan teori tersebut, kalau bakterinya negatif langsung menggunakan terapi antibiotik generasi ketiga. Kalau yang dirawat di rumah sakit ya pakainya ceftriaxone. Untuk
untuk pasien pulang bisa menggunakan cefixime. Kemudian generasi keempat ini memiliki spektrum aktivitas yang lebih luas dari generasi ketiga. Ya, spektrumnya lebih luas dari generasi ketiga. Dia efektif melawan bakteri gram negatif, tapi spektrumnya lebih luas lagi. Contoh obatnya itu cefepime dan cefpirom. Kemudian selanjutnya adalah interaksi obat. Untuk antibiotik golongan cefalosporin ini juga ada interaksi obatnya. Maksudnya itu apabila dia digunakan bersamaan dengan obat lain itu terjadi interaksi, begitu loh. Jadi sebisa mungkin dihindarkan. Yang pertama itu bila diberikan bersama golongan aminoglikosida. Ya, golongan aminoglikosida ini dia juga termasuk antibiotik ya. Contoh-contoh obatnya itu gentamisin, kanamisin, neomisin, amikasin, streptomisin, ya misin itu. Itu golongan aminoglikosida. Jadi misalnya dia menggunakan streptomisin ya karena pengobatan TB misalnya kan bisa menggunakan streptomisin, itu dihindarkan. Yang ngalah itu ya yang cefalosporinnya, karena TB itu kalau sudah pakai streptomisin ya harus ngalah yang cefalosporin ini. Apa yang terjadi jika golongan cefalosporin ini digunakan bersamaan dengan golongan aminoglikosida? Ya, yang terjadi adalah resiko peningkatan nefrotoksisitas. Nefrotoksisitas ini adalah kerusakan pada ginjal. Selanjutnya, interaksi obat yang lainnya adalah bila digunakan bersamaan dengan vaksin tifoid oral. Nah, vaksin ini kan tidak selamanya itu namanya vaksin itu disuntik ya. Ini vaksin tifoid oral itu ada. Itu interaksi yang terjadi menginaktivasi vaksin tifoid oral. Jadi vaksinnya jadi tidak aktif jika digunakan bersama dengan antibiotik golongan cefalosporin. Begitu. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.